Hello everyone, welcome back to my channel Ermiza Ministry. So hari ini kita akan sambung lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-108 di dalam buku Ekanteside 1 Christ the Way. So, sebelum kita mulakan pembacaan kita pada hari ini, macam biasa, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan untuk membacakan firman Engkau. Sertai kami Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami bacakan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berikan kami hikmat untuk memahami segala sesuatu yang kami bacakan dalam buku ini pada hari ini agar kami boleh mendapat sesuatu dan seterusnya dapat mengaplikasikan semuanya itu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sentiasa baik dengan kami. Terima kasih karena Engkau sentiasa menyertai kami. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sejam kita baca 108 Markus 3 ayat 1 hingga 12. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutnya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak kepadanya hingga menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Dalam Desire of Ages nomor 283 hingga 285, Sabat adalah termasuk di dalam hukum yang diberikan di Sinai. Tetapi itu bukanlah pernyataan yang pertama tentang hari perhentian umat Israel. Telah mengetahuinya sebelum datang di Sinai. Di dalam perjalanan ke sana, Sabat itu telah dipelihara. Jika ada yang menajiskannya, Allah memperbaiki mereka dengan mengatakan, "Berapa lagi lama kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku?" Keluaran 16 ayat 28. Hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel sahaja, tetapi untuk dunia. Hukum itu telah diumumkan kepada manusia di Taman Eden dan mempunyai keharusan yang tidak akan binasa. Sebagaimana halnya dengan 10 hukum dari hukum itu, di mana hukum keempat adalah salah satu di antaranya. Kristus berkata, "Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat. Selama langit dan bumi ada, hari Sabat akan tetap menjadi tanda dari kuasa Khalik. Dan apabila Eden akan kembali mekar bersemi di atas dunia, maka hari Sabat Tuhan yang suci akan dimuliakan oleh seluruhnya yang ada pada naungan matahari. Sabat berganti Sabat, penghuni dunia yang telah dibarui itu akan naik sujud menyembah di hadapanku," firman Tuhan. Matius 5 ayat 18, Yesaya 66 ayat 23. Tidak ada peraturan lain yang diberikan kepada orang Yahudi yang membezakan mereka daripada bangsa-bangsa sekelilingnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Sabat. Tuhan merencanakan bahwa pemeliharaannya harus menyatakan mereka sebagai penyembah Allah. Itu adalah tanda perpisahan mereka dari berhala dan menjadi hubungan mereka dengan Allah. Akan tetapi untuk menyucikan hari Sabat, manusia sendiri harus suci. Melalui iman mereka harus mengambil bahagian dalam kebenaran Kristus. Pada waktu hukum itu diberikan kepada Israel, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Allah berfirman kepada mereka juga, "Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku.
Keluaran 20 ayat 8, 22 ayat 31. Hanya dengan demikian maka sabat itu membezakan Israel sebagai penyembah Allah. Pada waktu Israel memisahkan diri dari Tuhan dan telah gagal menjadikan kebenaran Kristus milik oleh iman, hari sabat itu telah kehilangan artinya bagi mereka. Setan berusaha meninggalkan dirinya dan menarik manusia jauh dari Kristus dan bekerja memalsukan sabat. Sebab itu adalah tanda kuasa Kristus. Para pemimpin Yahudi melaksanakan kehendak setan dengan mengelilingi hari perhentian Tuhan dengan tuntutan pikulan yang berat. Pada zaman Yesus, hari Sabat telah diputar balikan sehingga pemeliharaannya mencerminkan sifat mementingkan diri sendiri dan sekehendak hati dari tabiat Bapa yang penuh kasih. Rabi-rabi pada hakikatnya mewakili Allah dalam memberikan hukum yang tidak mungkin dituruti oleh manusia. Mereka mengajak bangsa itu memandang kepada Allah sebagai pribadi yang bengis dan berpikir bahwa pemeliharaan sabat yang dituntut oleh Tuhan telah menjadikan manusia keras hati dan bengis. Adalah pekerjaan Kristus untuk menjernihkan salah pengertian itu. Sekalipun rabi-rabi mengikut dia dengan permusuhan yang kejam, ia tidak pernah memperlihatkan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan mereka, tetapi menyatakan dengan jelas, yakni memelihara sabat menurut hukum Allah. Pada suatu hari sabat, sementara Yesus dan murid-muridnya kembali dari tempat perbaktian, mereka melalui ladang gandum yang sudah masak. Yesus meneruskan pekerjaannya hingga lewat waktu, dan sementara melalui ladang itu, murid-muridnya mula memetik gandum dan makan butir gandum setelah mengupasnya di tangan mereka. Pada hari lain, perbuatan demikian tidaklah membangkitkan komentar karena seorang lalu dari ladang gandum kebun buah-buahan atau kebun anggur adalah bebas mengambilnya seberapa banyak ia dapat makan. Lihat Ulangan 23 ayat 24, 25 hingga 25. Tetap berbuat demikian pada hari Sabat adalah perbuatan yang menajiskan. Tetapi berbuat demikian pada hari Sabat adalah perbuatan yang menajiskan. Bukan saja pemetikan gandum disebut menyabit, tetapi juga mengupasnya di tangan adalah sebagai pekerjaan mengirik padi. Pada pemandangan rabi-rabi itu adalah pelanggaran rangkap dua. Mata-mata langsung mengkritik kepada Yesus, katanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Pada waktu dituduh melanggar Sabat di Betseda, Yesus melindungi dirinya dengan menyatakan bahwa ia adalah anak Allah dan menunjukkan bahwa ia bekerja bersama-sama dengan Bapa. Sekarang karena murid-murid diserang, dimintanya para penuduhnya mengambil contoh dari perjanjian lama. Pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja dalam Tuhan pada hari Sabat. Guru-guru orang Yahudi menyombongkan pengetahuan mereka akan Alkitab, dan jawaban juru selamat adalah teguran yang langsung atas kebodohan mereka tentang firman Allah yang suci. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Lukas 6 ayat 3 hingga 4, Markus 2 ayat 27 hingga 28, Matius 12 ayat 5 hingga 6. Kalau Daud memperkenankan untuk mengenyangkan perut yang sudah lapar oleh memakan roti yang sudah diasingkan itu, maka diperkenankan murid-murid memenuhi keperluan mereka oleh memetik gandum pada hari Sabat. Lagi pula imam-imam bekerja lebih banyak pada hari Sabat daripada hari-hari yang lain. Sama seperti pekerjaan dunia adalah dosa, tetapi pekerjaan imam-imam itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Mereka tengah melaksanakan upacara yang menunjukkan keselamatan oleh kuasa Kristus, dan pekerjaan mereka sepadan dengan rencana hari Sabat. Tetapi sekarang Kristus sendiri telah datang. Murid-murid dalam melakukan pekerjaan Kristus sedang melakukan pekerjaan Allah. Yang perlu untuk menggenapi pekerjaan itu adalah baik diperbuat pada hari Sabat.
Kristus sedianya mengajar murid-muridnya dan musuh-musuhnya bahwa pelayanan kepada Tuhan itu adalah terutama dari semua. Rencana pekerjaan Allah di dunia ini adalah keselamatan umat manusia. Sebab itu apa saja yang perlu dilaksanakan pada hari Sabat dalam menggenapkan rencana ini adalah setuju dengan hukum Sabat. Yesus memahkotai perdebatan dengan menyatakan dirinya Tuhan atas hari Sabat, pribadi di atas segala pertanyaan dan di atas semua hukum. Hakim yang berkuasa ini membebaskan murid-muridnya daripada kesalahan terhadap tuduhan pelanggaran yang sedang mereka langgar. Yesus tidak membiarkan hal itu berlalu dengan memberikan teguran kepada musuh-musuhnya. Ia mengatakan bahwa di dalam kebutaan itu mereka telah salah dalam tujuan Sabat. Ia berkata, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Matius 12 ayat 7. Adat mereka itu tidak akan mencukupkan apa yang kurang dari semua kejujuran dan kasih yang lemah lembut yang menandai penyembah Allah yang benar. So, sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari yang ke-108. Jangan lupa untuk bersama saya esok untuk hari yang ke-109. Oke, so kita akhiri kita punya pembacaan hari ini dengan doa. Let's pray together. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami sepanjang pembacaan kami. Kami telah belajar bahwa hari Sabat itu tidak harus dijadikan sesuatu yang bengis, sesuatu yang ditakuti, tetapi menjadikan ianya hari yang penuh dengan belas kasihan, di mana setiap orang yang memerlukan Engkau pada hari Sabat harus ditolong. Setiap orang yang kelaparan pada hari Sabat harus diberikan makan. Bukan dicari kesalahan, bukan mempersalahkan siapa yang menyembuhkan orang itu, bukan mempersalahkan siapa yang mendoakan orang itu sehingga dia sembuh, bukan mempersalahkan mereka yang memberi makan dan minum kepada orang yang kelaparan dan kehausan. Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah pada hari ini. Kami telah mempelajari sesuatu pada hari ini, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati minggu baru kami, Tuhan. Engkau sertai kami. Engkau sertai hari-hari kami, agar kami sentiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin terus menjemput Engkau hadir di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, agar setiap hari kami melakukan kerja-kerja yang selaras dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau sudah bersama dengan kami. Engkau sudah pun menjawab doa ini. Saat ini saya berdoa dengan hati yang rendah, iman yang percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih semua. Tuhan memberkati kita semua.